Shalom grade 1. Welcome back with Christian Education. Here, I'm Miss Kalima. I'm so happy to see you. Friends, today we will continue our lesson. Our lesson today is Aku dan orang-orang di sekitarku. Before we continue our lesson, let's pray first. Let's fold our hands and close our eyes and let's pray together. Dear God, we thank you for your blessing today. We thank you for your protection for each one of us and our family. Now, we want to continue our lesson. Please be with us, guide us, so we can understand our lesson today. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, dapat menyebutkan orang-orang di sekitar selain anggota keluarga. Yang kedua, dapat menjelaskan bentuk-bentuk pertolongan yang diberikan oleh orang lain. Yang ketiga, dapat menjelaskan bahwa orang-orang di sekitar kita adalah pemberian Allah. Dan yang keempat, dapat bersyukur atas orang-orang yang ada di sekitar kita. Teman-teman, pada pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang aku dan anggota keluargaku dan hidup di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ada ibu, ada saudara, kakak atau adik. Nah, pada bagian ini kita belajar tentang aku dan orang-orang di sekitarku. Mungkin di rumah kita juga ada orang lain selain keluarga yang tinggal bersama dengan kita. Siapakah mereka? Mungkin ada sopir, ada asisten rumah tangga, ataupun di sekolah. Di sekolah ada teman, ada guru, ada satpam, petugas kebersihan. Mereka adalah orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Mereka semua dihadirkan oleh Allah, ada di sekitar kita untuk saling menolong. Keberadaan kita untuk orang-orang di sekitar kita maupun orang-orang lain yang ada di sekitar kita adalah untuk saling memberi pertolongan. Nah, pertolongan apa yang bisa kita terima? Alkitab mengajarkan demikian. Mari kita simak cerita berikut. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17 sampai 24 menceritakan tentang Nabi Elia dan ibu di Sarfat. Mereka tidak saling mengenal, tetapi sang ibu mengizinkan Nabi Elia untuk tinggal di rumahnya. Saat itu, anak ibu itu sedang sakit. Lalu sang ibu itu menceritakan kepada Nabi Elia, karena sang ibu itu tahu bahwa Nabi Elia adalah utusannya Allah. Lalu Nabi Elia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menyembuhkan anaknya. Lalu Allah mendengar doa Nabi Elia. Nabi Elia dan ibu di Sarfat ini, mereka tidak saling mengenal, tetapi mereka mau saling memberi
pertolongan. Melalui cerita tentang Elia dan seorang ibu di Sarfat tadi, kita belajar bahwa orang-orang yang Allah tempatkan di sekeliling kita untuk saling menolong. Sama halnya kita juga hidup bermasyarakat, hidup di tengah-tengah orang banyak. Kita juga menerima pertolongan dari mereka. Di sekolah ada guru. Kita menerima pertolongan dari guru dengan memberikan pelajaran. Ada Pak Satpam yang menjaga keamanan sekolah. Ada petugas kebersihan sekolah yang membantu membersihkan sekolah kita agar tetap bersih. Terus juga ketika kita sakit, kita juga menerima pertolongan dari dokter. Terus ketika kita mau bepergian jauh naik pesawat, kita juga menerima pertolongan dari seorang pilot yang membantu menerbangkan pesawat terbang. Orang-orang yang ada di sekeliling kita dihadirkan oleh Allah untuk memberi pertolongan. Begitu juga dengan kita. Kita hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan tetangga kita untuk saling memberi pertolongan. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, kita telah menerima kebaikan Allah melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan atas orang-orang yang ada di sekeliling kita dengan menunjukkan sikap yang sopan, berterima kasih ketika kita menerima bantuan. Kita juga mau peduli kepada orang lain dengan memberi pertolongan. Kita telah menerima banyak sekali kebaikan dari orang lain. Kita punya teman sehingga kita tidak menjadi kesepian. Kita juga menerima pertolongan dari guru. Kita berterima kasih kepada Tuhan dengan menunjukkan sikap yang baik. Mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran hari ini yang mengajarkan kami untuk melakukan yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menghadirkan orang-orang di sekeliling kami untuk menolong kebutuhan kami. Terima kasih juga untuk teman-teman yang hadir di sekitar kami untuk saling menolong. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.